hafal doa 4615, kemudian 1441 itu Rabbi firli dunubi wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana firli Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu kan doa kita untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya perhitungan, kan nanti di akhirat. Jadi untuk mendoakan diri kita, kedua orang tua kita, dan juga orang-orang yang beriman, sebagaimana perintah Allah juga untuk kita mendoakan orang-orang yang beriman juga, ya, surat 47 ayat 19 itu. Jadi kita mendoakan diri kita, kedua orang tua kita, dan juga orang-orang yang beriman, sesama mukmin itu, karena sesama mukmin bersaudara. Di manapun berada, kalau itu adalah sesama mukmin, maka akan akan connect, ya, akan connect, dan Allah akan menyampaikan kalau itu Allah berkehendak untuk mengampuni, ya akan Allah ampuni dosa-dosa orang mukmin yang ada di seluruh jagat ini, ya, di jagat raya ini. Itu surat 17 ayat 24, ada pesan kita mendoakan pada kedua orang tua kita. Dan sekali lagi, kita sebagai anak harus berbuat baik terhadap kedua orang tua, dan juga berlaku sopan santun, ya, bertutur kata yang baik, jangan membentak, jangan mengatakan tapi berkatalah yang lemah lembut. Walaupun kita mempunyai watak kadang temperamen, ya Bu, tapi ada pesan-pesan Allah ini. Kalau kita membuka hati, membuka kolbu untuk ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah itu akan menempel gitu, menempel ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, itu kita istighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah, juga mohon maaf kepada kedua orang tua kita andaikan kita berbuat salah. Jangan malu untuk mengakui kesalahan kita, ya. Sebagai orang tua pun kadang kita juga berbuat zalim loh pada anak gitu, ya. Betul, berbuat zalimnya apa? Itu kadang melarang, istilahnya tidak berlaku tidak baik terhadap anak, juga banyak orang tua yang bersikap seperti itu. Gitu. Banyak lah, ya. Saya pernah menyampaikan istilahnya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu harus menjadi pemaaf gitu. Kemudian memaafkan siapa? Memaafkan orang-orang yang berbuat salah terhadap kita, dan orang yang berpotensi untuk berbuat salah terhadap kita itu adalah orang-orang terdekat dengan kita. Saya cerita saat itu termasuk seperti misalnya ibu kita, bapak kita, ya, adik kita, kakak kita, saudara kita. Anak tersebut, orang tersebut langsung nangis itu di tempat itu, di majelis itu, nangis dengan nangis yang gembor gitu. Saya datangi, saya pokok gitu. Ada apa Bu? Saya katakan seperti itu kok. Saya jenengan aturke kok bener kabeh gitu. Jadi saya mempunyai masalah dengan ibu. Ibu itu zalim terhadap saya, karena dari kecil saya tidak dirawat, saya dibentak-bentak. Ada juga yang lain lagi juga seperti itu, dibentak-bentak, bahkan diunekke yang tidak layak lah, mengatakan kepada anaknya yang tidak layak gitu. Jadi ada anak yang durhaka terhadap kedua orang tua, tapi ada juga orang tua yang durhaka terhadap anak, ya, istilahnya gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik, bersikap bijak, ya, menjadi uswah yang baik untuk anak kita, bersikap bijak untuk anak. Jangan sampai mengekang ataupun tapi berikan kebebasan, tapi kayak wong bocah layangan itu Pak. Ya. Kadang dicolke, kadang tarik gitu, ya. Itu.
Walaupun seperti itu pun kadang kita juga masih ada kekurangan lah istilahnya gitu, tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk tidak berbuat dolim atau menyakiti perasaan anak, ataupun misalnya mempunyai anak 4, apa 5, apa 3 itu, jangan membeda-bedakan anak antara satu anak dengan yang lainnya. Sangat sakit loh Bu kalau dibanding-bandingin. Yang lagi viral ya. Jadi banding-bandingin ya Bu. Iya, jadi antar anak satu dengan yang lainnya itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka jangan dibanding-bandingin. Ya, kadang ada anak satu lemah dalam hal berpikir, yang satu cerdas. Jangan membandingkan anak yang berpikirnya lambat dengan anak yang cerdas, karena setiap anak mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan, maka jangan banding-bandingkan gitu. Aja dibanding-bandingkan aku Bu, istilahnya gitu. Kalau bisa ngomong itu kayak putus itu ya, kok aku aja dibanding-bandingkan Bu karo kakakku misalnya atau adikku gitu. Karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Contoh, pernah ada anak di TV itu, dia padahal secara otak itu cerebral palsy apa itu, yang otaknya itu lemah banget. Tapi dia dari kecil itu ibunya suka nyetel ini. Kalau menurut ibunya suka apa ya, sudah tidak bisa jalan ya, berpikirnya juga lambat, kemudian ngomongnya juga angel. Siapa namanya, saya lupa itu. Anak kecil itu yang sama Ali Jaber itu siapa? Ya, siapa Jaka apa siapa itu saya lupa. Tapi intinya bahwa anak itu disetel kayak apa, merotal sejak kecil itu, merotal Al-Quran. Akhirnya umur berapa tahun itu sudah hafal Al-Qur'annya itu kelebihan yang Allah berikan, walaupun dia punya kekurangan mental, istilahnya di otaknya kekurangan, dia nggak bisa jalan, bahkan jadi hanya di atas kursi gitu, tapi Allah memberikan kelebihan itu. Maka jangan ketika kita istilahnya diberikan anak yang kurang dalam hal fisik atau mentalnya itu, kemudian kita malu ataupun apa, pasti Allah itu akan memberikan kelebihan di lain hal itu gitu. Ada juga anak teman gitu diberikan ujian Down syndrome gitu. Sampai sekarang mungkin usianya 27 tahun. Saya katakan, mungkin kalau Allah menciptakan Sino ini dalam keadaan normal, mungkin dia akan membuat banyak dosa gitu. Tapi ketika Allah memberikan anak seperti ini, dia berbuat seperti apa, dia tidak berdosa karena otaknya mentalnya kan kurang gitu. Itu seperti itu. Jadi ambil positifnya, jangan negatif thinking sama Allah gitu. Jadi jangan istilahnya anak dikasih ujian seperti apa, kita kemudian membandingkan dengan anak yang lainnya. Kita sebagai orang tua juga harus bijak terhadap anak. Itu kita banyak diajarkan oleh Allah di sini ya, untuk kasih sayang itu, rahmah itu ya, memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kita. Itu pun kita juga belum bisa menjadi orang tua yang sempurna. Lanjut ya Bapak Ibu. Poin yang ke tadi 5, 6, 7 sekarang 7. Ayat yang bukan ayat yang ke-25 tapi ke-26 ya. Saya nggak akan membacakan ayat semuanya. Poin yang ke-7 di situ Allah mengatakan wa atizal qurba. Poin yang ketiga ayat yang 26, tengahnya 17 ayat 26. Poin yang ke-7 dari berapa ayat yang di atas tadi, wa atizal qurba, seperti yang ini tadi 215 Al-Baqarah 215. Dan berikanlah infak, maksudnya ya, zal qurba, yang punya kata kerabatan, karena yang tahu kekurangan kelebihan adalah saudara dekat. Haqqahu, haknya. Kemudian wal miskina, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang ibnu sabil. Ibnu sabil kalau saya mengartikan itu orangnya yang dalam perjuangan, mungkin guru-guru honorer, ustadzah itu ibnu sabil, ataupun orang-orang yang relawan itu loh, relawan ya, itu ibnu sabil. Kalau sabilillah itu infrastrukturnya kalau saya menganalisa itu. Kalau ibnu sabil itu manusianya ya, pegawainya atau tenaganya.
Tapi kalau sabilillah itu infrastrukturnya, misalnya honorer di apa itu guru MI atau SD atau apa itu ya, atau di rumah sakit itu yang tidak berpenghasilan cukup itu ada hak untuk mereka, yaitu dal qurba wa adidal qurba ya, yang punya kekerabatan. Kalau mengacu ke surat ini Al-Baqarah 215, yang qurba itu ibu dan kerabat ya. Kemudian orang-orang miskin, ibnu sabil. Kemudian Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu memboroskan uang ya, istilahnya gitu, hartamu dengan keborosan gitu. 17 ya 26 tadi ya. Bahkan di lain ayat di surat 25 ayat 67 ya, di surat 25 ayat 67 itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu baina wa kana baina dzalik qawama. Dan orang-orang yang ketika mereka menginfakkan tidak berlebihan dan juga tidak pikir ya. Di antara itulah istilahnya sewajarnya. Jadi ojo blobohon, ojo peliten, tapi yang sedang-sedang saja ya. Karena nanti kalau kita terlalu boros, maka yang hanya ada penyesalan ya, istilahnya gitu. Maka Allah juga memberikan tuntunan untuk kita dalam berinfak itu tidak terlalu boros, juga tidak terlalu pelit, tidak terlalu kikir ya. Dan Allah berpesan jangan ada pemborosan dalam hal keuangan, jangan terlalu boros. Kalau saya berpesan kepada anak, nanti kalau sudah berkeluarga itu seorang ibu itu harus pandai masak ya. Walaupun masak esak, seperti saya juga masak esak saanane dan sebisanya, bukan ahli masak. Kalau Bu Ame masakannya enak. Kalau suami jago masak. Jago masak. Yang sedang-sedang saja Bu. Jadi nggak terlalu bloboh gitu ya. Misalnya duwe bondo misalnya 1 juta misalnya gitu kan. Dikeke 900 wong liya. Kok awake dhewe 100 kan itu terlalu boros. Akhirnya kan menyesal. Ataupun duit 1 juta terlalu pelit. Sitihi sedulure ya, orang belum bagi gitu kan. Yang tengah-tengah itu kan dari uang 1 juta itu bisa untuk kebutuhan kita, di luar ada sisa, yaitu kita untuk membantu mereka, dan kita masih ada cadangan keuangan gitu, misalnya gitu. Saya mengajarkan pada anak juga gitu, untuk misalnya suami bekerja itu jangan kamu habiskan 1 bulan, gaji 1 bulan itu 1 bulan habis gitu. Jadi untuk belanja, kemudian ingat surat 2 ayat 215, walaupun ibu nggak minta bagian gitu ya harus disisihkan untuk itu. Kemudian kamu juga harus menabung gitu, menabung. Kalau ada kelebihan berikan kepada orang lain yang membutuhkan gitu. Menabung karena apa? Kita berumah tangga itu harus ada safe cost istilahnya gitu ya, untuk safety keuangan itu, cadangan gitu. Jangan sampai dia tuh uang itu bersisih itu untuk kebutuhan itu. Kalau suka jajan, 1 kali jajan misalnya anaknya 3, 1 anak misalnya 15.000 sudah berapa? 45. Bapak ibunya? Ya itu kan. Itu makanya makanya kita irit banget ya, supaya saya ajarkan pada anak supaya kita tetap bisa makan, kita bisa nabung gitu kan, supaya kita bisa membantu orang lain, kita harus pandai memasak gitu. Kalau di tempat saya sayur sop itu 3.000 udah untuk makan 2 kali udah cukup loh Bu. Sini udah boleh Bu. Ya boleh. 3.000. Oh. 20.000. Iya. Gitu ya. Itu sudah penuh Bu. Udah ada wortel, kol ya, udah ada apa itu? Itu. Jadi untuk makan 2 kali itu sudah cukup, 3 orang 2 kali itu sudah cukup. Kuahnya. Itu.
Jadi kalau itu istilahnya supaya kita bisa tetap makan tiap hari, bisa nabung, bisa berinfak, itu seperti itu. Yang saya praktekkan seperti itu, Bu. Jadi nggak suka jajan di luar. Itu sekalian sesekali, boleh sesekali. Sesekali boleh jajan di luar itu. Tidak tiap hari. Ada orang yang prinsipnya tiap makan jajan itu. Maka kita tidak punya invest akhirat kan gitu. Kalau kita tidak bisa berinfak, kalau kita tidak bisa berhemat itu. Kalau kita hemat, kita makan tercukupi, gizi kita tercukupi, keluarga kita tercukupi, orang tua masih terbantu, orang lain masih terbantu, kita punya tabungan akhirat. Ya, kalau kita makan semuanya akan lari ke WC semuanya. Plung semuanya itu, ya. Maka wala tubadzir tabdzira. Janganlah memboroskan dengan pemborosan. Oh. Iya, kan beda, ya. Karena apa? Pemborosan itu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan setan itu wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah setan itu kepada Tuhannya ingkar. Sebetulnya Allah itu sudah menuntun kita, karena yang namanya Islam itu kan aturan Allah, ya. Lah, aturan Allah ketika kita mengikuti aturan Allah, itulah yang disebut sebagai muslim itu berserah diri, ya. Sami'na wa ata'na. Ada pertanyaan nih. Nanti waktu ditutup aja, nanti akan buka. Ya, ini masih panjang. Bentar. Ayat sekarang ayat yang ke-28, ya. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka, tadi sedulur itu kan, ada kerabat, ada orang miskin, ada ibnu sabil yang ketika kita itu tidak bisa membantu mereka itu, ya. Jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Andaikan ini, Pak, andaikan kita dalam kondisi yang tidak mampu untuk membantu saudara-saudara, anak fakir miskin, anak yatim gitu, ya. Ketika ada saudara yang datang ke rumah kita minta bantuan itu, ya, itu Allah mengatakan faqul lahum qawlan maysura. Ketika kita dalam kondisi ekonomi lagi kurang, misalnya ada saudara kita minta bantuan, ya, itu kata Allah faqul lahum qawlan maysura. Jangan istilahnya membentak, ya. Wong aku dhewe sing kekurangan koyo ngene kowe minta bantuan, misalnya gitu. Ya, Nah, ini kan Allah menuntun kita untuk mengatakan qaulam maisura, perkataan yang lemah lembut. Yo sampean yo butuh, aku yo nggih butuhe nggih akeh, pangapunten njaluk ngapura yo, aku ora iso bantu saiki. Mengko, ya, kok nek istilah aku duwe rezeki insyaallah tak bantu. Misalnya itu kan dengan kata-kata yang lemah lembut gitu. Ini ayat ini mengajarkan kita seperti itu ketika berhubungan dengan saudara-saudara kita yang sesungguhnya kita itu diberikan pintu oleh Allah untuk membantu mereka, tapi ketika kita dalam kondisi kekurangan, ada saudara yang minjam uang misalnya gitu, jangan istilahnya diuring-uring, tapi itu minta maaf belum bisa bantu karena kondisi saya juga seperti ini, kata Niko. Seperti itu, Bu, qaulan maisura, dengan perkataan yang lemah lembut. Bisa kira-kira? Insya Allah. Pengkaji ayat-ayat Allah itu harus bisa mempraktekkan, ya. Walaupun kadang neng ati bededeg misalnya gitu, ya. Tapi sih kudu bisa mengontrol, ya. Ya, itu. Jadi bisa mengontrol emosi lah, ya. Kemudian
poin yang ke 10 sekarang ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Tadi itu yang kita bahas tadi. Wala taj'al yadaka maghlulah, dan jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu. Artinya apa, Bu? Nah, kalau Pak Bocah Dewi ora kena ketitil ya itu. Dan itu digambarkan oleh Allah di surat 9 ayat 67 ya. 67 68 itu bahwa orang yang pelit itu adalah tanda dari orang-orang munafik. Padahal orang munafik itu tempatnya di mana, Bu? Neraka paling bawah. Jadi kalau kita mempunyai harta ya, jangan pelit. Kemudian ketika kita dalam kesulitan, Bu, tapi Allah masih menganjurkan untuk berinfak itu. Kalau saya prakteknya gitu, bismillah saya mau infak. Saya tidak takut miskin, saya tidak takut kekurangan karena Allah Maha Kaya, gitu. Jadi kita memaksa diri walaupun kita dalam kekurangan tapi kita mau berinfak gitu. Katakan dalam diri, saya tidak takut miskin, saya tidak takut kekurangan karena Allah Maha Kaya. Ya. Kalau kita menghadapi setiap hari itu orang ngamen dan orang minta. Orang minta-minta itu kadang-kadang di TV itu kan ada banyak, atau di koran itu orang minta tapi dia juga malah lebih kaya dari kita. Kita mengamen itu tidak untuk makan tapi untuk minum-minum dan narkoba, itu gimana? Nah itu yang nggak usah kita kasih. Dan tiap hari kita didatangi itu di kampung-kampung orang amen, orang minta. Ini kan kita jadi problem ini. Kayak ingin orang tidur makan, minum-minum atau yang minta ini juga ya. Aku nggak justru kita ada di sini seperti ini, non jauh seperti saya usaha, dagang sepi itu, Bu. Tapi dia minta, tapi orangnya itu justru lebih kaya dari kita. Ini kan juga susah. Itu harus apa ya, dipertimbangkan juga gitu ya. Kalau misalnya orang yang nggak lihat atau benar-benar kekurangan, itu yang kita kasih, itu dipilah-pilah aja, Pak. Untuk infak itu kan tidak hanya keminta-minta, ini yang ini masih itu yang untuk minta-minta itu dipilah-pilah mawon. Oke. Kemudian tadi kita tidak diperbolehkan, ini larangan ya, larangan untuk berlaku pelit. Kemudian wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura, dan jangan kamu terlalu mengulurkan ya segala uluran, fataq'uda maluman mahsura, maka kamu akan berkedudukan menjadi tercela dan menyesal. Jangan, tadi yang saya sampaikan, jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu boros gitu. Ini ayat ini juga mengungkapkan itu. Kemudian ayat yang berikutnya, poin-poinnya ya. Poin yang ke-11, ayat yang ke-31 sekarang, Bu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin ya. Karena dulu zaman jahiliyah itu apalagi mempunyai anak perempuan itu sangat malu sekali. Kemudian nanti anak tersebut, bayi itu dikubur hidup-hidup gitu. Karena mereka berpaham bahwa ketika lahir anak perempuan itu membawa kesialan. Maka ketika mempunyai anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Maka Allah berpesan di sini, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah berjanji, Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan menjamin rizki anak-anakmu itu dan juga menjamin rizkimu. Maka ketika mempunyai anak misalnya ya laki, mempunyai anak laki, ya udah, karena itu rezeki Allah, Allah yang akan menjamin rezekinya. Dan jangan pikirkan masa depan, istilahnya anak itu bagaimana, karena kita serahkan sama Allah, karena Allah sudah menjamin rezeki untuk mereka. Apalagi kita manusia yang dabah yang ada di lubang-lubang saja itu dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak, coba lihat. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk terbang. Cicak ya. Cicak.
diam, ya, ya datang seekor nyamuk kan itu rezekinya datang sendiri. Yang menjamin rezeki cicak siapa? Allah itu. Apalagi kita manusia, Allah sudah berjanji nahnu narzuquhum. Kami yang akan menjamin rezeki mereka anak-anakmu. Wa iyyakum, dan kamu juga yang memberikan rezeki adalah Allah, aku, kata Allah. Jadi jangan khawatir gitu untuk anak-anakmu, jangan kamu bunuh gitu. Karena apa? Inna qatlahum kana khit'an kabir. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar ya. Dan poin yang ke-12, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati loh ini Bu. Bukan zina saja, tapi mendekati zina. Pacaran itu nggak boleh. Datang nggak boleh. Melihat porno juga nggak boleh. Lihat apa itu? Tayangan-tayangan porno itu mendekati zina. Karena apa? Kalau seseorang itu sudah pikirannya sudah ke hal-hal kayak gitu ya, seks gitu, itu akan termemori di otak kecilnya seperti itu gambarannya ya. Maka itu akan mudah untuk melakukan zina, bahkan kadang melakukan pemaksaan, itu namanya apa? Perkosaan ya. Ya, apalagi kumpul sapi. Nah itu sudah zina itu kalau kumpul kebo. Ini mendekati zina aja gak boleh. Berarti kan hal-hal yang mengantarkan kepada zina itu juga tidak boleh dilakukan ya. Apalagi sekarang usum nih apa sudah ada HP ini Android ya. Jadi kadang kakek nenek yang sudah punya cucu itu ketika reuni tukar-tukaran nomor HP akhirnya CLPK itu harus dihindari itu CLPK, cinta lama bersemi kembali. Karena dibandingkan dibanding lagi bojone sing saiki karo sing biyen kok ketoke anu biyen. Itu kan sepintas ya, setan itu ya. Maka itu hindari, jangan mendekati zina, mendekati apalagi zinanya itu ya. Mendekati zina aja tidak boleh. Kemudian yang ke-33 ini yang sekarang lagi viral ini ya, FS itu ya. Wala taqtulun nafsallati harramallah. Ini poin yang ke-13. Dan janganlah kalian membunuh seseorang atau jiwa yang Allah haramkan illa bil haqq ya, itu qalqalah kubro illa bil haqq, itu tidak sekedar illa bil haqq ya, tapi illa bil haqq. Jadi ditekan dulu baru dipantulkan. Itu namanya qalqalah kubro, qalqalah yang besar ya. Jangan membunuh seseorang atau jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Itu kalau orang itu membunuh, hukum bunuh kan itu ya, dengan hak. Tapi hukum qisas. Tapi kalau seseorang itu tidak melakukan dosa, tidak melakukan apa-apa, kemudian orang itu dibunuh, itulah dosa yang sangat besar. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami jadikan kepada walinya, ahli warisnya ya, mungkin bapak ibunya ya, saudara-saudaranya, sultanan sebagai pemegang kekuasaan untuk si mayat itu. Fala yusrif fil qatl, maka janganlah melampaui batas di dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang ditolong. Jadi nanti ketika orang itu dibunuh, misalnya seperti kasus yang sekarang lagi viral ya, itu kan yang menuntut hukum balas itu kan keluarganya, itu yang Allah. Maka sungguh kami jadikan liwalihi, pada walinya, pada ahli warisnya itu untuk ngurusi itu ya, mengurus balasan itu. Kemudian di surat 5 ayat 32 bahwa membunuh satu jiwa itu seperti membunuh manusia semuanya.
Begitu juga sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa manusia itu seperti menyelamatkan manusia semuanya. Karena apa, ibu-ibu? Andaikan contoh, andaikan dulu Qabil dan Habil itu ya, Qabil dan Habil itu dulu tidak ada saling membunuh misalnya gitu kan. Yang terbunuh siapa? Qabil. Yang terbunuh Qabil apa Habil? Ya salah satunya lah. Ada satu orang membunuh satu orang. Ini seandainya ini hidup, ini yang dibunuh misalnya ya. Seandainya ini hidup, itu akan menurunkan keturunan yang banyak sekali. Saya lihat kadang di story-story itu Bani Abdullah misalnya gitu ya. Yang tadinya 2 orang, saat ini sekarang sudah bercucu, bercicit, wah banyak sekali. Nah, apalagi dulu anaknya Nabi Adam itu terbunuh, itu kan kalau misalnya dia hidup akan menurunkan keturunan yang sangat banyak sekali gitu. Makanya surat 5 ayat 32 itu mengatakan bahwa ketika seseorang itu membunuh satu orang ya, itu seperti membunuh manusia semuanya. Begitu juga ketika orang itu menyelamatkan satu jiwa, itu seperti menyelamatkan jiwa semuanya, karena dia akan berketurunan kalau hidup gitu ya, bergenerasi itu. Kemudian ayat yang ke 34 ini urut ya Bu, Pak. Jadi sudah 17 itu yang perlu kita kaji gitu, kita tadabbur. 34 poin yang ke-14. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wa hatta yablugha asyuddah wa ufu bil ahd. Oh ini. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim ya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang dia lebih baik, hatta yablugha asyuddah, sehingga mereka sampai usia dewasa. Itu nanti hubungannya dengan korelasinya surat 4 ayat 6 ya. Kita tidak boleh menggunakan harta anak yatim kecuali kalau misalnya yang dititipi anak yatim itu misalnya pamannya ataupun Pak D-nya itu dalam kondisi yang miskin gitu ya, untuk nguripi awake dhewe kesulitan, maka dia boleh menggunakan sewajarnya, tidak dihabiskan ya untuk anak yatim itu, sehingga nanti ketika dia dewasa dia masih ada peninggalan harta waris ibunya untuk kehidupan selanjutnya, hatta yablugha asyuddah. Dan ketika menyerahkan harta bendanya yang harta waris anak bapak ibunya itu ketika sudah dewasa, sudah kalau sekarang sudah ya paling enggak lulus SMA lah, sudah bisa mengelola keuangan gitu ya. Jangan ketika masih kecil dikasih harta benda yang belum bisa mengelola harta bendanya, akhirnya yang mungkin habis, mungkin ditipu orang kan itu ya. Itu saudara-saudaranya berhak untuk menjaga itu, dan ketika menyerahkannya harus ada saksi juga, kemudian diteken hitam di atas putih gitu kan, bahwa itu adalah harta anak yatim tersebut. Kemudian poin berikutnya ya, wa aufu bil ahd, dan kalian penuhilah janji, karena janji itu kalau orang Jawa mengatakan janji kui utang gitu kan. Allah juga mengatakan kalau kita berjanji harus dipenuhi. Ini poin yang ke 15 ya. Wa ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban ya. Itu juga hubungannya dengan janji akan melunasi utang, janji akan memberikan apa gitu kan. Itu kalau misalnya kita berjanji itu kalau tidak dipenuhi, maka nanti di akhirat juga Allah akan pertanyakan kepada kita. Harus hati-hati, kita waspada dan selalu muhasabah diri. Kemudian poin yang selanjutnya 16 ya, wa uful kailah. Ini hubungannya dengan pedagang juga pejabat. Ini tidak hanya hubungannya dengan timbang menimbang ya, tidak hanya hubungannya dengan neraca, tapi amanah ya, amanah. Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistosil mustaqim, dan kalian penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan adil, dengan yang lurus. Ini bagi para pedagang harus dipegang kuat, dan juga bagi pemegang kekuasaan ketika
mendapat kucuran dana dari pusat misalnya gitu kan, itu misalnya 100 juta ya harus sampai ke bawahnya juga harus 1 juta. Dari atas 1 juta kene nggon kene potong sakmene ya potong bocor itu ya. Ini makanya Allah itu wa auful kaila itu ya. Kalian penuhilah takaran. Ya. Takarane sekon dhuwur 100 yen tekan iso cukup dhewe 100 ora bocor. Gitu. Tapi yang terjadi lah itulah yang jenenge duit itu enak ya. Ya, birokrasi. Inilah kalau misalnya ayat-ayat Allah itu dipakai, masya Allah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tenan itu negara kita. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik dari sebaik-baiknya kesudahan. Kalau dijalankan semuanya dengan amanah, dengan jujur, insya Allah itu kehidupan itu tenang. Ya. Bu Ustazah, menjawab ada untuk tanya jawab. Ya. Setelah rampung ya, saya bacakan dulu. Ini hampir rampung 36, 37, 39 lanjut rampung. Kemudian ayat yang berikutnya 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada ilmunya, tidak ada petunjuknya, ya. Karena di surat 18 ayat 103 sampai 106 Allah mengatakan bahwa banyak orang yang nanti di akhirat itu kecelik. Sebab apa? Mereka mengerjakan sesuatu yang dianggapnya baik, tapi ternyata di akhirat kecelik, kosong melompong, nggak ada pahalanya. Ya, rugi ya. Maka di sini kita dipesan oleh Allah untuk tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada petunjuknya, tidak ada ilmu dari Allah. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati ya, semuanya akan ditanya. Ya. Surat 17 ayat 36 ini berhubungan dengan surat 41 ayat 20. Karena di situ sam'a absar dan bahkan kulit kita itu akan menjadi saksi bagi tubuh kita semuanya, bagi perbuatan kita. Sam'a, absar, ya, pendengaran, penglihatan, juga kulit kita itu di sana akan bisa bicara, bisa menjadi saksi atas perbuatan tubuh kita, perbuatan yang kita lakukan di dunia. 41 ayat 20, surat 17 ayat 36, korelasi surat 41 ayat 30. Kemudian satu lagi nih, ya sebelum semuanya ini ayat satu lagi 37. Ini juga surat 17:37 berkorelasi dengan surat 31 ayat 18. Hampir sama bunyinya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Artinya kita dipesan oleh Allah tidak menjadi manusia yang sombong. Karena di dalam Al-Quran Allah contohkan siapa yang sombong? Iblis. Fir'aun. Iblis itu kan gara-gara dikeluarkan dari jannah itu kan karena sombong, mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Kita juga dipesan oleh Allah untuk tidak mengatakan kita lebih pintar, saya lebih baik ya. Itu kesombongan itu biasanya akan tercipta kalau kita mempunyai kedudukan, jabatannya tinggi, ya, berilmu, kemudian rajin ibadah, ya, kemudian kaya, ya, itu biasanya akan menimbulkan kesombongan. Wis apa ya, kendaraannya kancane Vario misalnya, dia sudah NMAX, ya. Ataupun kancane iso tuku Vario, dekne wis duwe ya mobil atau mobil. Ini hati-hati, karena sifat hati ini, apa penyakit hati ini ya, itu akan selalu dibisikkan oleh musuh kita. Siapa? Setan. Setan itu akan membisikkan itu terus. Kamu kan lebih pintar, kamu itu kan lebih alim, merasa bolo-bolo karo gitu. Kamu itu kan kaya, gitu. Kamu itu kan lebih gitu.
Ya, semuanya. Ya. Jadi jangan menjadi sombong. Itu. Buang itu sifat-sifat sombong, karena orang sombong tidak akan menempati surganya Allah. Karena itu memakai pakaiannya Allah. Sombong itu hanya yang berat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kita ini tidak boleh berlaku sombong? Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau itu manusia tidak bisa menembus bumi, ora iso murep ning bumi. Bumi gedene sakmene ini kan planet bumi ini tidak termasuk planet yang besar, tapi kamu nggak bisa menembus bumi ini dari apa istilahnya timur ke barat atau dari selatan ke timur ke utara, nggak bisa menembus bumi. Dan juga tidak kamu itu tingginya seberapa sih kata Allah, walan tablughal jibala tula. Kamu juga tidak akan setinggi gunung gitu. Gunung dhuwure sakmono, kamu itu nggak seberapa lah, makanya jangan sombong gitu. Walaupun mempunyai harta yang banyak ya, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai ibadah yang rajin gitu ya, maka jangan berlaku sombong. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Ya, jangan berlaku sombong. Kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Semua itu yang disebutkan oleh Allah ya tadi, ayat-ayat yang sudah kita bahas ya, kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu kalau kita lakukan. Ada berlaku tidak adil terhadap anak yatim, kemudian bakhil ya, kemudian musyrik, mendekati zina, membunuh gitu, kemudian berlaku curang, kemudian mengikuti sesuatu tanpa ilmu, itu semuanya adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ayat 39, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu yang sampai terakhir ya. Itulah dari apa yang Tuhanmu mewahyukan kepadamu dari hikmah. Itulah hikmah-hikmah yang Allah wahyukan kepadamu. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sekali lagi Allah berpesan, jangan menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Tuh Allah pesan lagi. Fatulqa fi jahannama malumam madhura. Maka kamu akan dicampakkan di neraka jahanam dengan tercela dan terbuang, juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang di neraka itu tidak digalbukan Gusti Allah. Ya, tidak dianggap. Itu digambarkan dalam surat 20 ya, ayat 124 sampai 128 kalau nggak salah. Jadi di sana dia akan dilupakan Allah, tidak dianggap sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Shadaqallahul azim. Ada pertanyaan? Tutup dulu aja. Kita tutup ya. Kita tutup kajian kita, semoga bermanfaat ibu-ibu semuanya. Dari tadi belajar sedikit tentang tajwid, juga surat 17 ayat 23 sampai 39. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan memperbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua, kepada manusia secara umum, dan kemudian akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.